Ini di stop Kak, Pak? Oh ya. Ya, kemudian saya akan melanjutkan dengan ini, tanda-tanda depresi atau gejala-gejala yang muncul ketika seorang remaja itu sudah mulai muncul ya. Kalau ada tanda-tanda ini berarti boleh boleh ya boleh mulai diperhatikan lebih lagi gitu ya. Yang pertama adalah tiba-tiba kehilangan minat pada hal-hal yang sangat penting baginya. Yaitu ketika kita misalkan melihat seorang anak, terus kemudian kita lihat ternyata anak ini, kita pakai contoh kasus ya, misalkan anak ini tertariknya sama dunia musik gitu misalkan. Berminat sekali dari kecil, berminat sekali, terus sering sering latihan, sering cari tahu, sering ngulik gitu, sering belajar. Nah, terus kemudian tiba-tiba sudah nggak pingin lagi, tiba-tiba sudah nggak passionate lagi, tiba-tiba sudah malas latihan. Nah, itu berarti kayaknya ada sesuatu gitu, karena kita tahu bahwa dulunya kok berminat sekali, kok sekarang enggak gitu ya. Nah, itu pertama. Kedua, yaitu adalah kehilangan energi atau penurunan fisik. Ya, jadi kekuatan fisiknya menurun. Yang ketiga adalah kesedihan yang tidak dapat dijelaskan atau hilangnya ekspresi wajah. Nah, ini jadi mut-mutan gitu ya. Ini juga nyambung sama yang keempat dan kelima, yaitu menunjukkan kemarahan, cepat marah tanpa alasan yang jelas. Jadi emosian, gampang terpancing, gampang tersulut gitu ya. Saya juga sering lihat, Bapak Ibu juga pasti sering dengar ya di kasus anak di bawah umur kebut-kebutan naik motor, naik mobil karena nggak terima habis dibalap orang, nah, kayak gitu-gitu ya. Itu kan sering banget itu. Jadi bawa motor ke sekolah tapi kebut-kebutan, anak SMA, anak SMP gitu ya. Karena itu juga bisa jadi salah satu tanda bahwa kembali yang tadi disampaikan oleh teman saya, Stefan Joel, bahwa mereka ini butuh perhatian, mereka ini butuh validasi diri gitu. Kemudian yang keenam, menarik diri dari kewajiban keluarga dan teman. Jadi sudah diajak keluarga pergi piknik, nggak mau, males, pengen di rumah saja. Atau diajak teman pergi nongkrong sama teman, nggak mau, lebih pengen menyendiri di kamar terus pokoknya gitu ya. Nggak pernah mau keluar, nggak pernah mau sosialisasi. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda juga. Kemudian yang ketujuh, perubahan kebiasaan tidur, terlalu banyak atau terlalu sedikit, itu juga bisa. Kedelapan, perubahan kebiasaan makan. Jadi makannya tidak teratur ini ya, dan tidak dijaga, tidak teratur pula gitu ya. Makan malam, tidak pernah makan pagi, makannya siang, terus ya makan paginya adalah jam siang gitu, asam lambung naik gitu ya. Terus kemudian yang kesembilan, lebih gelisah lebih dari biasanya. Jadi gampang khawatir, gampang cemas ya. Mungkin kalau bahasa psikologinya itu panic attack. Kalau kita taunya panic attack ya, gangguan kecemasan gitu. Kemudian yang ke-10, sulit berkonsentrasi. Ke-11, masalah dengan nilai akademis. Nah, ini ternyata nilainya menurun ketika memasuki usia pra-remaja dan remaja. Ini nilainya malah turun. Dulunya mungkin waktu masih SD gitu nilainya bagus ya, tapi ketika masuk SMP, SMA, wah nilainya langsung turun, remedi terus, ya kan, gagal, tidak mencapai standar terus gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu tanda. Kemudian yang ke-12 yaitu indikasi melukai diri sendiri, misalnya melukai atau menggores tubuh, self harm gitu ya. Nah, ini juga mungkin seharusnya kita sering temui ya di sekolah-sekolah SMP atau SMA gitu. Karena sebenarnya ini cukup cukup banyak kok, cuman mungkin nggak terekspos saja. Cuman harusnya cukup banyak. Karena saya sendiri di saya kan alumni sebuah SMA gitu ya. Cuman saya masih dekat sama SMA saya. Jadi saya masih sering berhubungan sama guru-guru di situ. Nah, guru-gurunya juga cerita sama saya, nih banyak nih anak-anak zaman sekarang tuh lagi banyak yang self harm gitu ya. Jadi ke sekolah pakai jaket, ternyata waktu dibuka jaketnya itu tangannya sudah banyak silet-siletan gitu. Sudah banyak goresan-goresan. Ternyata mereka self harm gitu. Mereka melukai diri sendiri. Udah melukai diri sendiri, ditanya kenapa, alasannya karena galau lah, karena habis diputus pacar lah, atau cintanya nggak tersampaikan lah. Jadi masalahnya macam-macam. Tapi intinya ini sudah mulai menunjukkan ke gejala-gejala depresi. Nah, itu untuk orang lain ya. Untuk saya sendiri, saya pun juga mengalami yang mana ya? Saya mengalami yang ketiga, itu saya mengalami nomor 3 ini, ketika saya remaja ya. Nomor 3, 4, 5 ini saya mengalami. Nomor 6 saya juga mengalami. Nomor 9 saya juga mengalami. Nomor 11 saya juga mengalami. Jadi mungkin saya nggak mengalami semua, tapi banyak dari yang kriterianya yang saya temui. Nah, mungkin Bapak Ibu ngelihat ini juga
bisa flashback sedikit ya ketika usia remaja dulu Bapak Ibu mungkin ngeliatin oh ya dulu aku yang nomor ini nih gitu ya. Ketika kita usia pra remaja-remaja ya, SMP, SMA itu kita bisa melihat kayaknya salah satunya ini kemungkinan ada di kita gitu. Nah, ini juga bisa jadi kita jadikan tolak ukur ketika nanti kita menerapkan hal ini ke anak-anak kita. Saya belum punya anak ya. Saya belum punya anak, tapi Bapak Ibu mungkin sudah punya anak. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Kalau anak-anaknya mulai menunjukkan kayak gini, oh ya berarti memang sudah usianya memang lagi mengalami fase-fase ini gitu ya. Nah, jadi bisa perlu apa? Bisa diperhatikan dan nanti ini habis ini saya akan jelaskan tentang solusi pencegahannya ya. Nah ini, solusi pencegahan yang pertama adalah mendekati dengan penuh kasih dan perhatian. Secara aktif mendengarkan remaja, memvalidasi perasaan mereka, dan memberi mereka dukungan dan bimbingan emosional. Penelitian telah menunjukkan bahwa pendekatan kepedulian dan kasih sayang dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan remaja. Saya pernah baca salah satu ilmu parenting, ilmu tentang ya parenting ya, tentang menjadi orang tua itu seperti apa. Nah, ketika anak-anak di usia pra-remaja dan remaja, itu mereka seperti yang tadi teman saya katakan ya, mereka itu butuh perhatian. Makanya mungkin kalau kita lihat anak remaja ya, SMP, SMA, gitu ya, kebut-kebutan di jalan, pamer. Mungkin kalau bahasa zaman sekarang itu flexing-flexing gitu ya di sosial media, flexing kekayaan, apalah dan segala macam, itu wajar dan manusiawi. Kenapa? Karena memang itu usia mereka butuh perhatian. Mereka itu sedang mencari jati diri, sedang mencari identitas diri. Ini proses mereka memang lagi di fase itu gitu loh. Jadi kalau kita melihat seperti itu, ya kita juga jangan langsung menghakimi mereka gitu ya. Apalagi ketika mereka ini sudah berani untuk cerita masalah mereka ke kita. Contoh kayak yang tadi di SMA saya itu ya, ada anak ternyata udah gores-gores tangannya gitu ya, terus akhirnya dia cerita ke gurunya, ternyata habis diputusin pacar lah, atau cintanya nggak tersampaikan lah gitu ya, atau mungkin orang tuanya udah mau cerai. Nah itu kan kasusnya banyak ya, macam-macam gitu. Nah ketika kita sebagai konselor kita mendengarkan itu, kita harus mendekati mereka dengan penuh kasih dan perhatian. Kita nggak boleh langsung main hakim kayak wah nggak bisa gitu, harusnya kamu gini. Wah kalau kayak gitu, anak ini pasti langsung nggak mau cerita ke kita lagi. Karena mereka tidak merasa diterima sama kita. Sama kayak yang Pak dosen kemarin jelasin ya, memberikan rasa nyaman sama yang kita konselingin itu. Nah ilmu parenting yang saya belajar itu, yang pertama adalah ketika kita mendengarkan mereka bercerita, ketika mereka berbagi perasaannya, nah itu kita harus menerima. Bukan setuju, tapi menerima. Contohnya, misalnya ada anak ngomong, aduh aku sedih soalnya habis diputus pacar gitu ya. Padahal ini masih SMP SMA gitu. Aduh, sedih habis diputus pacar, aku sedih galau gitu ya. Nah, menurut kita yang sudah dewasa, itu biasa aja. Kayak, alah opo sih cinta SMP, SMA lo gitu kan. Jadi kita menganggap itu remeh. Tapi itu tidak boleh kita sampaikan ke anak-anak. Mereka nanti tidak mau cerita lagi. Yang kita lakukan harus kita menerima perasaan mereka tuh gimana. Oh iya, waduh aku mungkin kalau aku di posisimu aku juga sedih ya. Mungkin aku juga galau. Dulu waktu aku SMP aku juga pernah loh diputus pacar. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh langsung menentang dan melawan mentah-mentah, tapi kita juga harus menerima dulu, kita memvalidasi perasaan mereka, kemudian dari situ nanti baru kita bisa beri dukungan dan kita beri bimbingan. Nah, salah satu contoh di Alkitab, ini yang tadi teman saya Joel juga sampaikan ya, Yesus itu penasihat ajaib ya. Nah, ini contohnya juga sama, Yesus dengan wanita yang tertangkap berbuat zina di Yohanes 8. Ketika semua orang di sekitarnya, jadi lingkungan sekitarnya ini kan pengen merajam perempuan ini dengan batu ya, pengen ngelemparin perempuan ini dengan batu, dan itu sah secara hukum Musa, itu sah, itu boleh dilakukan gitu ya. Tapi yang Yesus lakukan tidak seperti itu gitu loh. Yang Yesus lakukan adalah Yesus memberi dukungan, ya kan, dukungan emosional kepada si wanita ini. Wanita ini udah merasa tertolak.
Wanita ini udah merasa punya banyak problem, udah tertolak, udah aku mati nih aku habis ini gitu ya. Tapi yang Yesus lakukan bukan menghakimi dia, nggak mentah-mentah langsung di apa dikasih khotbah 5 jam gitu, enggak. Tapi Yesus memberi dia dukungan, memberi dukungan moral dan moral, kemudian ditanya kan, mana mereka yang menghukum kamu? Nggak ada, Tuhan. Wah, begitu juga aku tidak menghukum kamu. Jadi Yesus memberi dia kasih karunia, memberi dia dukungan dan bimbingan emosional juga. Kemudian baru terakhirnya Yesus bilang apa? Yesus baru bilang terakhirnya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, jadi setelah diberikan dukungan, diberi kasih karunia, baru Yesus mengajak wanita ini untuk apa? Ayo bertobat, bertobatlah gitu. Nah, jadi sama dengan ini juga, mendekati dengan penuh kasih dan perhatian. Jadi jangan langsung dihakimi. Dalam tanda kutip, jangan langsung kita lempari mereka dengan batu gitu ya. Ada orang datang sama kita mau konseling, langsung kita hajar batu, ya nggak mau datang lagi gitu ya. Tapi ketika kita ada orang mau konseling sama kita sebagai konselor, kita juga harus memberi mereka dukungan. Dan setelah mereka terbuka, nah baru kita berikan bimbingan gitu. Itu yang pertama, solusi pencegahan yang pertama. Solusi pencegahan yang kedua adalah memperhatikan apakah anak tersebut memiliki gejala-gejala yang tadi saya sudah tuliskan ya. Nah, seringkali orang tua dan kita mungkin juga ya sebagai penatua gereja atau orang yang pemimpin di gereja lah, kita mungkin abai dengan hal-hal seperti itu. Kita melihatnya kayak, walah cuma gitu aja gitu. Nah, padahal aslinya enggak. Aslinya jangan kita sepelekan gitu ya. Karena dengan memperhatikan gejala depresi dan melakukan tindakan yang tepat, pengasuh dapat berperan penting dalam membantu remaja mengatasi kondisi yang menantang ini. Sangat penting untuk memperhatikan gejala-gejala tersebut dan langsung mengatasinya daripada terlambat. Kadang orang tua, bahkan ada banyak cerita ya ketika misalnya ada seorang anak bunuh diri gitu. Orang tuanya enggak tahu apa-apa. Waduh, saya melihat dia anak yang baik-baik saja. Saya melihat dia baik-baik saja kok, tetap punya teman secara emosional, dia ini bagus apa. Ya, tapi udah bunuh diri gitu loh. Tapi udah melayang ini nyawanya, udah nggak ada nih orangnya gitu. Nah, itu kan terlambat Bapak Ibu ya. Dan kita kan juga nggak mau kalau sampai anak kita atau jemaat kita mengalami hal seperti itu kan. Jadi kita harus memperhatikan apakah ada gejala-gejala seperti itu. Apakah ada gejala-gejala depresi. Dan kita harus up to date juga dengan kehidupan mereka. Kehidupan jemaat atau mungkin kehidupan anak kita pribadi. Kita harus up to date. Kayak saya di gereja saya punya tim sendiri lah, tim saya sendiri gitu. Nah itu saya harus up to date sama hidup mereka. Kayak contoh ada anak saya dulu pernah telepon saya malam-malam, ternyata cerita dia kena pinjol gitu ya, kena pinjol sampai berapa itu ya, 100 juta atau berapa gitu. Terus habis itu dia bilang, udah aku tak mati ya lah, kayaknya lebih baik kalau kayak gini gitu daripada aku nyusahin keluargaku sendiri gitu kan. Karena dia nggak punya uang untuk bayar dan keluarganya juga bukan keluarga yang berada. Jadi kan menyusahkan kalau seperti itu ya. Nah, dia bilang kayak gitu juga, aku tak mati ya lah, aku tak bunuh diri aja kayak gitu. Nah, yang saya lakukan sama adalah menerima perasaan itu dulu. Jadi tidak boleh, loh kamu tuh kok langsung main bunuh diri aja, tidak bisa. Nah, saya nggak ngomong gitu, nggak boleh ya. Jadi harus diterima dulu. Walah, ya. Oke, ya apa? Kamu sekarang kepengennya gimana? Gini. Jadi di apa ya kalau bahasanya? Kalau bahasa Jawa ya dilendeh-lendehi dulu gitu. Ya. Harus diperhatikan. Setelah akhirnya kan itu masalah sudah selesai ya Bapak Ibu, puji Tuhan masalah itu selesai, sudah kelar. Sampai akhirnya berapa minggu kemudian, ya saya harus tanya lagi, saya harus update lagi dengan anak ini. Ya apa sekarang hidupmu? Ya apa sekarang kerjaan? Gimana sekarang keuangan? Saya harus update lagi. Kenapa? Karena ya saya harus up to date. Kalau enggak, saya nggak ngerti ini anak lagi ngalamin apa gitu kan. Jadi saya harus memperhatikan apakah anak ini udah oke belum nih secara emosional, apakah anak ini sudah stabil. Secara depresi, apakah anak ini sudah enggak ada, sudah oke gitu. Nah, kalau sudah oke ya udah. Berarti kita bisa lanjut lagi gitu. Jadi intinya harus memperhatikan. Nah, contohnya ini adalah Yesus dengan wanita Samaria.
Ya, di kisah ini itu kan wanita ini kan datang sendirian, Yesus juga sendirian gitu ya. Terus kemudian lucunya Bapak Ibu ya, ini karena ini Yesus Tuhan juga sih. Yesus langsung tahu akar permasalahan wanita ini apa. Sebab kamu memiliki 5 suami dan sekarang yang ada padamu bukan suamimu. Nah, padahal dia tidak ada ngomong soal soal apa? Soal masalah percintaan lah atau apa, nggak ada ngomongan soal itu kan, yang diomong tentang air hidup. Tapi Yesus ngomongnya langsung tentang apa? Cinta sejati gitu ya. Mungkin wanita ini tidak pernah ketemu cinta yang sejati. Sehingga akhirnya dia ya itu ya punya 5 suami, yang sekarang ditinggali pun bukan suaminya. Nah, ternyata Yesus memperhatikan. Nah, ini kita juga tinggal contoh saja. Memperhatikan apa yang terjadi. Nah, dari sana ternyata masalahnya benar toh, masalahnya adalah tentang cinta sejati, sehingga akhirnya Yesus memberikan cinta sejati buat wanita ini, sehingga akhirnya wanita ini bertobat. Langsung jadi menginjil, langsung bersaksi, langsung memenangkan jiwa. Keren ini ceritanya ya. Jadi kita bisa belajar di sini. Begitu. Kemudian yang terakhir, part terakhir dari ini adalah tentang konselor ya. Seorang konselor itu adalah apa? Seorang konselor itu adalah profesi yang mulia. Kenapa? Karena memberikan kesempatan unik untuk membimbing orang lain menuju kehidupan yang lebih bahagia dan lebih sehat. Ya, Bapak Ibu sebagai konselor di gereja, saya juga ini pekerjaan yang mulia, ya, yang luar biasa, yang memang Tuhan titipkan kepada kita juga untuk membimbing orang lain menuju kehidupan dia yang lebih bahagia dan lebih sehat. Kemudian cara pendekatan berbeda-beda ya, setiap konselor punya caranya masing-masing. Setiap konselor punya bagiannya masing-masing dan caranya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu bisa belajar kapanpun. Kita sekarang kita hamba Tuhan gitu ya di gereja, penatua di gereja, pemimpin di gereja. Nah, kita perlu belajar konseling. Kenapa? Karena kita mengkonselingi jemaat. Tapi jangan lupa kita juga harus belajar konseling sebagai orang tua. Nanti saya juga kalau saya punya anak, saya juga harus belajar konseling sebagai orang tua. Kenapa? Karena konselornya anak itu ya kita dulu, orang tua gitu loh. Nah, kalau kita nggak belajar, lah terus anak kita nanti curhatnya sama siapa? Anak kita nanti ngobrolnya sama siapa? Kalau bukan sama kita. Puji Tuhan kalau dia dapat konselor yang baik gitu ya. Nah, kalau enggak kan bahaya gitu ya. Saya jujur aja, papa mama saya kurang bisa mengkonselingi saya. Saya kurang suka curhat sama papa mama saya. Tapi puji Tuhan saya punya bapak rohani yang saya ketemu, dan akhirnya sampai sekarang saya 100% dia tahu kisah kehidupan saya. Saya dari A sampai Z bapak rohani saya tahu. Nah itu, jadi harus belajar ya. Kemudian yang keempat, menjadi seorang konselor adalah pengalaman yang menarik dan memuaskan karena mengubah individu yang frustasi dan stres menjadi individu yang sukses, bahagia, dan percaya diri. Jadi, itulah, menjadi seorang konselor itu adalah profesi yang baik, pengalaman yang baik juga dalam kita menangani jemaat, terutama ya, kalau di kelas ini kan ini semuanya hamba Tuhan. Jadi, kita bisa menangani jemaat kita, ya, jemaat kita yang mungkin sudah mau bunuh diri itu akhirnya ketika konseling sama kita nggak jadi bunuh diri, malah mau pelayanan, malah mau bertumbuh dalam Tuhan, ya. Itu sesuatu yang luar biasa lah, dan itu adalah salah satu kehormatan buat kita juga ketika kita bisa memberikan kehidupan buat orang lain, ketika kita bisa menolong orang lain, itu salah satu kehormatan buat kita juga sebagai pemimpin gereja. Itu aja dari tim kami, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, tepuk tangan sudah ya. Terima kasih, bagus sekali. Jadi memang ini yang kita harapkan ya, bisa semuanya bisa bagus sehingga memberkati semuanya. Bentar, saya stop dulu.